Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izinkan untuk mempresentasikan hasil dari analisis kami yang dimana berjudul pemodelan dan perancangan sistem pemutar suara berbasis langganan menggunakan UML. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bagas Sujiwo dengan NIM 2306018 dan rekan-rekan saya. Saya Arif Prasetya Nugraha dengan NIM 2306014. Saya Rifama Putra dengan NIM 2306072. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu dengan ada 8 poin. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang dimana pengenalan tentang latar belakang dan tujuan proyek. Yang kedua metodologi pengerjaan, pendekatan dan tahapan pengembangan sistem. Yang ketiga objek studi dan ruang lingkup, identifikasi sistem yang akan dipelajari dan batasan proyek. Yang keempat ada analisis fungsional use case, pemetaan interaksi pengguna dengan sistem. Yang kelima, pemodelan proses, activity dan sequence, visualisasi alur kerja dan pertukaran pesan dalam sistem. Yang keenam, arsitektur sistem, kelas komponen, deployment, perancangan struktur data dan komponen fisik sistem. Yang ketujuh, perancangan antarmuka, UI design, desain visual untuk interaksi pengguna, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuan. Kompleksitas layanan streaming musik. Layanan modern seperti Spotify memiliki struktur yang kompleks, memerlukan dokumentasi teknis yang terstruktur untuk pengembangan dan pemeliharaan. Lalu pendekatan UML sebagai solusi. Menggunakan UML sebagai cetak biru yang komprehensif, memungkinkan visualisasi, spesifikasi, dan konstruksi artefak sistem secara efektif. Nah, yang pertama itu ada analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan fungsional dari sudut pandang pengguna dan administrator. Yang kedua, perancangan arsitektur sistem, desain struktur, database, dan antarmuka pengguna yang efisien dan intuitif. Nah, poin selanjutnya itu ada metodologi pengerjaan, pendekatan object oriented analysis dan desain, memodelkan sistem sebagai kumpulan objek yang berinteraksi. Lalu ada model pengembangan, waterfall, tahapan proyek yang jelas dan berurutan dari awal hingga akhir. Selanjutnya itu ada analisis kebutuhan, studi literatur mendalam dan observasi sistem serupa untuk mengidentifikasi fungsionalitas inti. Lalu ada perancangan sistem, pengembangan diagram logika, dan struktur sistem menggunakan UML untuk memvisualisasikan komponen dan interaksi. Yang terakhir itu ada perancangan antarmuka, pembuatan desain antarmuka pengguna bersolusi tinggi, high fidelity, yang responsif dan intuitif. Kemudian selanjutnya ada objek studi yang menggunakan sistem berbasis langganan. Itu untuk studi kasus yang kami gunakan itu ada aplikasi pemutar musik seperti mirip Spotify. Kemudian untuk model bisnisnya itu menggunakan premium yang menawarkan fitur dasar gratis dengan opsi peningkatan ke fitur premium berbayar. Kemudian untuk kebutuhan utama itu ada streaming lagu dan podcast, lalu ada manajemen playlist pribadi, lalu validasi akun premium tanpa iklan. Dan lanjut pada analisis fungsional untuk use case diagram, itu fokus utama pada interaksi aktor dengan sistem yang memvisualisasikan bagaimana pengguna dan administrator berinteraksi dengan fungsionalitas inti. Untuk musik streaming use case itu ada 4 yang kami gunakan, yaitu ada login atau register, kemudian ada search dan play, kemudian ada playlist dan update, kemudian ada admin manajemen. Untuk fitur pengguna sendiri itu ada dapat login dan register akun, kemudian mencari dan menentukan lagu, lalu ada mutar musik yang online atau maupun offline, lalu ada mengelola playlist, itu bisa membuat, mengedit ataupun menghapus musik, kemudian meningkatkan ke akun premium bagi fitur pengguna. Kemudian untuk fitur admin itu ada
manajemen konten pada lagu, album, dan artis, kemudian manajemen user bisa memblokir atau maupun menghapus akun pengguna. Kemudian dapat juga melihat laporan monetisasi dan pengguna. Kemudian ada pemodelan proses activity dan sekuensi diagram. Itu yang pertama ada activity diagram, itu menggambarkan alur kerja kelinci untuk fungsionalitas spesifik seperti proses login pengguna atau memutar musik, termasuk validasi atau status pengguna. Pada gambar tersebut itu ada proses login pengguna. Untuk activity diagramnya itu dimulai dari pengguna mengakses halaman login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login, lalu pengguna diminta akan memasukkan email dan password, lalu sistem akan memvalidasi data tersebut yang pengguna masukkan. Apabila data yang pengguna masukkan salah, akan diminta memasukkan ulang kembali email dan password. Kalau berhasil, akan menampilkan halaman utama pada Spotify aplikasinya. Kemudian ada sekuensi diagram, itu ada menunjukkan pertukaran pesan secara berurutan antara objek dalam sistem, misalnya interaksi antara pengguna ke antar muka, lalu ke sistem, kemudian ke database saat memutar lagu. Untuk gambarnya tersebut itu ada aktor pengguna baru itu dapat mengisi email, password maupun username pada aplikasi Spotify. Kemudian data yang dimasukkan pengguna itu akan dikirim ke sistem autentikasi. Kemudian data yang di data tersebut akan dikirimkan ke database. Kemudian ada juga pada database itu pengguna itu sudah dibuat, kemudian registrasi sukses pada sistem ke aplikasi Spotify. Kemudian aplikasi Spotify itu akan menampilkan halaman utama pada pengguna. Kemudian lanjut untuk poin kuncinya, itu sistem akan memvalidasi status langganan pengguna sebelum mengizinkan pemutar musik tanpa iklan atau akses ke fitur premium. Oke. Kita akan masuk ke arsitektur sistem, yang dimana ini adalah struktur dan fisik. Pertama-tama di sini terdapat kelas diagram ya, yang mendefinisikan struktur database utama seperti user, lagu, album, artis, transaksi pembayaran maupun playlist. Nah, kita lihat di sini terdapat pengguna yang berelasi dengan database transaksi. Nah, dalam pengguna ini yang artinya pengguna hanya memiliki satu pengguna bisa melakukan banyak transaksi. Nah, dalam database pengguna juga terdapat seperti user ID, email, password, dan tipe langganan. Apakah si pengguna itu premium ataupun bukan. Nah, lanjut di dalam komponen. Dalam komponen ini terdapat back-end service, front-end aplikasi, database management, dan authentication service. Bisa kita lihat di sini di dalam klien aplikasi. Nah, di situ tuh masuk ke aplikasinya yang menangani seluruh logika pusat dan API. Lalu akan dialihkan ke database, yang dimana kita menyimpan data pengguna maupun admin. Ketika di dalam aplikasi tersebut kita akan memiliki main logic controller, yang dimana main logic controller ini berfungsi untuk menampilkan seperti musik dan streaming engine, library manager, sistem monetisasi maupun admin panel sistem. Lanjut ke deployment diagram. Di dalam deployment diagram ini memvisualisasikan konfigurasi fisik sistem seperti aplikasi mobile dan web admin yang terhubung ke dalam cloud server. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat cloud servernya ini, yang dimana di atasnya ini adalah untuk pengguna dan di sebelah kanannya adalah untuk admin. Nah, di dalam UI yang kita buat terdapat di sini tampilan halaman login,
Nah, yang dimana halaman login ini ketika kita tidak punya akun, kita bisa membuat akun sendiri dengan mengklik daftar di sini. Lalu kita akan dialihkan ke dalam halaman utama atau dashboard. Nah, di dalam halaman utama kita bisa memilih lagu apa yang akan kita pilih untuk dimainkan. Lalu terdapat juga untuk cari lagu, library lagu, dan juga settingan yang dimana dalam settingan ini kita bisa berlangganan atau kita bisa mengedit email. Nah, bisa dilihat tampilan pengguna ini terdapat halaman login, home, player musik, library yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di dalam tampilan admin ini, pada tampilannya terdapat dashboard statistik penggunaan, CMS lagu atau album, yang dimana CMS ini adalah untuk mengedit atau menyortir lagu maupun album. Lalu ada juga manajemen user untuk memblokir pengguna atau menghapus lagu maupun Saudara Arif boleh di mute dulu. Oke, lanjut ke dalam kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini berdasarkan hasil analisis dan perancangan dapat disimpulkan bahwa pemodelan sistem pemungutan suara berbasis langganan telah berhasil dilakukan, memenuhi tujuan pengerjaan yang ditetapkan. Artefak UML yang dihasilkan seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram telah memvisualisasikan arsitektur sistem, memisahkan kebutuhan fungsional antara aktor pengguna maupun admin, dan mendokumentasikan alur kerja di DANIS. Sekian mungkin dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.